Iya, artinya ibaratnya kan anak-anak ini masih perlu perlindungan kan, tapi melindungi anak perlu orang sekampung. Bukan hanya saja keluarganya saja, tapi mungkin juga masyarakat dan pemerintah. Anak-anak di sana hari Sabtu sore, Oh gitu. iya, Itu sana. ya diundang oleh ininya Mas Sule ya, anaknya. Mm-mm. Ya, sudah, monggo. Kalau nanti mau itu Sabtu sore mau pada bergaya di sana ya. Iya. Saya sore kasih langsung pulang ke MRT kan. Tapi roll gitu ya. Doi bilang Kak Parkur. Seto diceritain bagus kan. Viral deh langsung kan. Pas itu nanti mungkin lebih ke kamera aja kali ya. Iya. Ngeliat ya. Apa? Lebih ke Oh gitu, oke. Oke. Ini gini aja. Iya. Iya. Oke. Ini MNC-nya ya. Iya. Oke, Kak Seto, terkait fenomena bonge. Jadi ada nama remaja itu namanya bonge juga, ABG Fashion, yang viral menjadi remaja lainnya, yang viral dan remaja lainnya pun mengikuti. Nah, ada JJ juga yang sukses, namun kabur dari rumah. Jadi model ala-ala, tidur di jalan, dan rata-rata mereka sudah tidak bersekolah lagi dan rentan akan pergaulan bebas. Bagaimana melihat hal ini? Ya, kita harus menyadari bahwa remaja ini itu adalah dalam masa-masa di mana penuh dengan dinamika. Ibaratnya gunung berapi ini dalam dada remaja ini seperti magma yang sedang membara. Jadi penuh dengan gejolak tapi juga penuh dengan potensi. Nah, potensi ini bisa positif, bisa negatif. Salah satu potensinya adalah kreativitas. Ini yang mahal. Artinya kreativitas itu kan berani punya ide-ide baru, punya terobosan baru, tidak terlalu kaku dengan aturan-aturan ya, tetapi juga bisa menjadi suatu problem solving, pemecahan masalah, terutama masalah ekonomi, masalah mungkin tekanan-tekanan psikologis dan sebagainya. Nah, intinya adalah bagaimana pemerintah dan juga masyarakat bisa menyalurkan potensi-potensi ini, menyediakan wadahnya. Mungkin ingat dulu tahun 70-an zaman Bang Ali Sadikin jadi gubernur ini, kan dinamika remaja juga penuh dengan gejolakan, penuh tawuran, berantem, tapi kemudian dibangun gelanggang-gelanggang remaja yang pinter nyanyi, yang pinter nari, yang main teater, yang main musik, tapi juga yang olahragawan dan sebagainya, ada tempat untuk menyalurkan dinamika yang sedang meledak-ledak tadi. Jadi di satu sisi kita juga bisa melihat positifnya bahwa ternyata ya tadi seorang Mas Bonge ini ya bisa mungkin akhirnya bisa membantu masalah ekonomi keluarga dan sebagainya. Nah, mungkin yang lainnya juga mengikuti ini gitu. Jadi di satu sisi positif, tetapi ya mohon ya disediakan tempatnya. Mungkin misalnya ya jangan di situ, sediakan saja. Mungkin di suatu tempat yang aman, yang nyaman, tapi juga tempat remaja bisa menyalurkan dinamika dan kreativitasnya secara positif. Karena kalau tidak ya betul sekali tadi ada acaranya dari malam sampai pagi, tidur di serakan di jalan-jalan, mengganggu berjalan kaki, dan kemudian juga bisa menimbulkan berbagai tindakan kriminal terhadap mereka. Begitu. Itu dampak negatifnya juga ya, Kak Seto? Iya, iya. Nah, ini dari bukan siapa-siapa sampai mereka menghasilkan uang, kayak diundang di YouTube gitu, Kak Seto. Dan takutnya mereka kaget di saat mereka punya uang dan tidak terarah dalam menggunakan uang tersebut. Nah, bagaimana harusnya dalam menyikapinya? Iya, artinya ibaratnya kan anak-anak ini masih perlu perlindungan kan, tapi melindungi anak perlu orang sekampung. Bukan hanya saja keluarganya saja, tapi mungkin juga masyarakat dan pemerintah. Artinya mungkin dengan dikelola secara terorganisasi, pemasukannya itu juga tetap menjadi haknya sang anak ini, tetapi kemudian juga terkendali penggunaannya. Jadi dalam konteks perlindungan dan juga pemanfaatan secara positif potensi-potensi ini, ya bahkan bisa lebih lagi mungkin menjadi tokoh-tokoh seperti Mas Atta Halilintar atau Mas Deddy Corbuzier dan sebagainya yang
dengan menggunakan keterampilan di media sosial ternyata juga bisa memperkuat ekonomi keluarganya begitu. Oke. Nah, ini mengingat di usia mereka yang masih remaja, yang seharusnya mengenyam pendidikan dan perhatian orang tua di Kak Seto. Mungkin apa sih solusinya dengan adanya fenomena ini? Iya, solusinya adalah turun tangannya pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dan mungkin ini bukan hanya di Jakarta yang kebetulan viral, tapi di tempat lain mungkin juga ada. Saya pernah mendengar juga seorang di NTT, remaja NTT itu juga dengan kekuatan media sosialnya juga bisa menghasilkan tambahan pemasukan ekonomi untuk keluarga dan sebagainya. Jadi bahwa ini diarahkan ke pendidikan betul, tapi kan jalur pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita bisa formal, bisa non formal dan juga bisa informal. Nah, non formal, informal ini kan memungkinkan mereka untuk tetap mengembangkan kreativitasnya. Apakah di bidang sebagai istilahnya ya, dengan menggunakan kekuatan media sosial ya, ternyata juga mungkin dia juga akhirnya nanti diarahkan atau dilatih untuk mengelola keuangannya itu secara lebih cerdas lagi. Bukan sekedar jor-joran, membeli mobil mewah, membeli ini, tapi nanti saat hari tuanya mungkin menyesal dan sebagainya. Jadi perlu juga pendampingan dan pengarahan dari berbagai instansi yang berkaitan dengan itu. Apakah Kementerian Pendidikan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mungkin juga Kementerian Sosial dan sebagainya. Demikian. Oke, Kak Seto. Ada keinginan untuk terjun langsung nggak sih ke Citayam Fashion Week itu di daerah Sudirman, ketemu sama anak-anak kayak Bonge, JJ, dan mungkin anak-anak remaja lainnya gitu, dan apa yang ingin Kak Seto ungkapkan kepada mereka? Iya, memang saya sudah diminta oleh satu instansi yang kemudian untuk membantu mengarahkan atau berdialog dengan mereka. Tentu demi kepentingan terbaik bagi remaja dan juga anak, tentu saya siap untuk melakukan itu, dan kebetulan undangannya persis memperingati Hari Anak Nasional. Kan di sini juga tidak lepas dari anak-anak yang juga akan ikut terlibat dalam kegiatan semacam ini. Jadi bagaimana agar sama-sama tentu dengan pemerintah, mungkin juga dengan kepolisian dalam rangka menertibkan situasi yang ada, semua tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Oke, terima kasih banyak Kak Seto. Cukup? Iya, baik. Berarti hari Sabtu sore nih Kak Seto fix ke sana? Iya, mudah-mudahan tidak terlalu lama di Bogor karena ada acara dengan dalam rangka Hari Anak Nasional sebagai acara puncak di sana. Nah, setelah itu ya langsung kemudian merapat. Ya. Estimasi jam berapa tuh Kak Seto? Janjiannya sekitar 4:30 ya, Tom?